Kerajaan Kutai. Untuk materi ini kita akan mengacu pada kompetensi dasar menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia serta menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Tujuan belajar. Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat menganalisis pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, mengenali kerajaan pada masa Hindu-Buddha, mendeskripsikan jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara, menganalisis akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu, dan nilai KKM-nya 85. Semoga kalian dapat memenuhinya. Amin. Bicara soal perkembangan kerajaan Kutai, tidak lepas dari sosok Raja Mulawarman. Kamu perlu memahami keberadaan kerajaan Kutai, karena kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Daerah di sekitar tempat pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan merupakan letak Muara Kaman dahulu. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai sampai masuk ke Muara Kaman, sehingga baik untuk perdagangan. Inilah posisi yang sangat menguntungkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sungguh Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan tanah air Indonesia itu begitu kaya dan strategis. Hal ini perlu kita syukuri. Untuk memahami perkembangan kerajaan Kutai itu, tentu memerlukan sumber sejarah yang dapat menjelaskannya. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa, yaitu berupa batu bertulis. Yupa juga sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dengan melihat bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Hal menarik dalam prasasti itu adalah disebutkannya nama kakek Mulawarman yang bernama Kudungga. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha daerahnya berubah menjadi kerajaan. Walaupun sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, namanya tetap Kudungga, berbeda dengan puteranya yang bernama Aswawarman dan cucunya yang bernama Mulawarman. Oleh karena itu yang terkenal sebagai Wamsakerta adalah Aswawarman. Coba pelajaran apa yang dapat kita peroleh dengan persoalan nama di dalam satu keluarga Kudungga itu? Satu di antara Yupa itu memberi informasi penting tentang silsilah Raja Mulawarman. Diterangkan bahwa Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Raja Aswawarman dikatakan seperti Dewa Ansuman, Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 anak, tetapi yang terkenal adalah Mulawarman. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang terbesar di Kutai. Ia pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Raja Mulawarman sangat dermawan. Ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan mengenai upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa.
Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi pun mengalami perkembangan. Kutai terletak di tepi sungai, sehingga masyarakatnya melakukan pertanian. Selain itu, mereka banyak yang melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Dengan demikian, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Satu di antara yupa di kerajaan Kutai berisi keterangan yang artinya, Sang Mulawarman, Raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci, bernama Waprakeswara. Menceritakan sejarah keagungan agama Hindu di Nusantara. Salah satunya adalah prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini merupakan satu dari 7 prasasti yang ditemukan di sekitar Sungai Mahakam yang menceritakan tentang kerajaan Kutai Martadipura. Kutai Martadipura yang sampai saat ini berdasarkan inskripsi ini, berdasarkan prasasti masih dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Prasasti ini menceritakan tentang sang raja yang baik hati, Raja Mulawarman, yang memberikan sedekah kepada para Brahmana. Prasasti ini terbaca seperti ini: Sri Mato Nripa Muka Yasya Rajna Sri Mulawarmana Danam Punyatame Setri Yadatham Waprakesware Mijati Bio Ginikal Febia Min Satir Gosaha Srikam Tasya Punya Siayupo Ya Vito Viper Iha Gatai. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di tanah yang sangat suci bernama Waprakeswara. Untuk peringatan akan kebaikan budi sang raja itu, tubuh ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang di tempat ini. Ini mengindikasikan bahwa sang raja, Kerajaan Mulawarman, Kerajaan Kutai Martadipura, merupakan sebuah kerajaan sangat penting, yang sangat subur, dan kerajaan yang sangat memperhatikan agama serta para Brahmana. Demikian pula bahwa para Brahmana datang ke tempat itu untuk memberikan peringatan, penghormatan kepada Sang Mulawarman dengan menulis pada sebuah inskripsi. Inskripsi inilah yang sekarang kita warisi, yang menjadi salah satu bukti keagungan kerajaan Hindu di Nusantara. Satyam Eva Jayate.